Um, Oke, recording in progress. Tunggu. Ini. Oke, let's go. Sebelumnya aku pengen ucapin dulu thank you buat teman-teman semua yang udah lama bergabung ya di Real dan juga udah hari ini pertama kali datang di Real. I wanna sekali lagi kita yuk bagi teman-teman yang udah bergabung lama di Real, kita sambut teman-teman kita yang baru bergabung pada malam hari ini. Mungkin bisa kasih emoji, bisa kasih anything like that. Tunggu aku exit dulu biar bisa lihat screen karena kalau udah di slide sharing tuh udah nggak bisa ngelihat. Oke, ada namanya ini ya. Banyak ya hari ini ya. Ada Kak Alesia, welcome Kak Alesia, Kak Farlen, kemudian ada Kak Lia juga, welcome. Ada ini ya, Brother JJ, thank you banget udah join bro, sama nah ini dia rekan kerja aku, Kenny, thank you man, udah datang. Ini Nisi juga, David Sinaga, so there's a lot ya hari ini ya, praise God. Dan ya, let's greet them guys, dan kita sama-sama segera mulai ya. Kalau teman-teman udah buka pembacaan kita pada malam hari ini, seperti yang tadi aku udah sempat sampaikan, di Lukas 22 ayat 39 sampai dengan 46. Kalau gitu kita sama-sama baca terlebih dahulu ya bareng-bareng ya. I'm gonna read to you. Bareng-bareng, let's go. Ayat 39 di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira pelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam cobaan. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa lagi sebelum aku akan share sermon. Haleluya Tuhan. God, kami telah mendengar Tuhan seruan daripada firman-Mu yang akan dibahas pada malam hari ini. Tuhan tolong rendahkanlah hati kami, rendahkanlah diri kami serendah-rendahnya di hadapan Kau Tuhan. Kami merendahkan diri kami, merendahkan hati kami di hadapan Kau Tuhan. Sujud pada kaki-Mu Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu dinyatakan Tuhan. Tolong pakailah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan kira Kau pakai aku Tuhan supaya aku tidak menyampaikan firman-Mu dengan motivasi pribadi Tuhan, tapi melainkan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau batasi Tuhan segala sesuatu yang bukan berasal daripada kehendak-Mu, berasal yang aku keluarkan Tuhan, tapi kiranya apa yang keluar daripada mulutku itu semua berasal daripada firman-Mu Tuhan, dan Engkau saja yang terus menjaga kami, domba-domba-Mu Tuhan, untuk bisa mendengar firman-Mu Tuhan dengan jelas Tuhan, dengan benar Tuhan, dan kami bisa bertumbuh Tuhan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, kami terima firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke guys, so let's get quick. Jadi hari ini sesuai dengan temanya ya, how do we pray like Jesus? Okay, I'm gonna hide my view. Nah ini dia. Okay, how do we pray like Jesus? Teman-teman udah tahu ya bahasa Indonesia apa ya? Bagaimana kita bisa berdoa seperti Yesus ya? Nah mungkin sebelum aku masuk ke temanya ya pada malam hari ini, aku pengen ini dulu ya, review sedikit ya mengenai teman-teman yang belum ikutan Jesus Prayer Life 1 dan 2 gitu ya. Yang pertama, kita sempat ngebahas soal ya openingnya ya tentang Jesus Prayer Life pertama ini ya, which is kita kenali ya, ada satu hal yang tersentuh buat aku gitu ya, yang menyentuh banget dari sermon Jesus Prayer Life 1, which is kita bisa melihat bahwa Yesus sebegitu berkorbannya demi menyediakan waktu pribadinya bersama dengan Bapa. Dan contohnya seperti apa yang kita bisa sama-sama renungkan adalah disebutkan Yesus tuh sampai dia bangun pagi-pagi ya, setelah dia pelayanan yang sebegitu hektiknya melayani orang-orang, dia menyembuhkan orang-orang, dia mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan membagikan Injil, dan tapi dia tetap bangun pagi-pagi karena dia memprioritaskan hubungan pribadi dengan Bapa. Demikian juga di Jesus Prayer Life 2, kita bisa belajar juga soal
sesuai dengan subtemanya ya, uh, how Jesus loves his disciples gitu ya. Bagaimana Yesus mencintai murid-muridnya melalui doa-doanya gitu ya, melalui kehidupan doanya, which is di mana kita bisa menangkap bahwa di Jesus Prayer Life 2 Tuhan yang Yesus sendiri yang berdoa buat murid-muridnya, Yesus yang memberikan keselamatan bagi murid-murid, dan Yesus pun juga berdoa bagi murid-muridnya supaya mereka juga bisa persevere in their salvation gitu. Dan karena Yesus sendiri yang menjaga iman mereka gitu. Dan itulah kita bisa melihat sebegitu cintanya Yesus kepada murid-muridnya, teman-teman semua. Nah, kita akan lanjut pada hari ini. Tadi seperti udah disebutkan ya, which is kalau di Jesus Prayer Life 2, karena ia mencintai murid-muridnya, dia menjaga murid-muridnya dalam doa supaya tidak terhilang. Namun tidak hanya itu, teman-teman semua. Di Jesus Prayer Life 3 ini, kita akan sama-sama memahami bahwa sebenarnya Yesus juga memerintahkan murid-muridnya untuk berdoa. Tentunya Yesus juga memerintahkan murid-muridnya, kita semua, murid-muridnya, untuk berdoa. So, kita akan lihat kepada isinya di Lukas 22 ayat 39-46, tadi sempat udah dibacakan. Oke, poin yang pertama yang kita akan masuk adalah kita harus tahu dulu dari passage ini, kita bisa menangkap satu hal, which is ada suatu perintah Yesus untuk berdoa. Kita akan buka di Lukas 22 ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan perintah ini juga diulangi sama Tuhan Yesus di ayat 46 gitu. Tapi kita akan ambil aja intisarinya, pada intinya Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berdoa. Nah, tujuannya yang kita bisa tangkap dari ayat ini adalah tujuan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berdoa adalah supaya murid-muridnya itu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Aku ulangin. Jadi salah satu tujuan kita diperintahkan buat berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, sebelum kita relevansikan dengan konteks kita, supaya kita relevansikan konteks pencobaan-pencobaan yang kita alami, kita coba melihat dulu ya dengan lensa konteks daripada Alkitab sendiri. Sebenarnya tentang pencobaan ini, Yesus sedang bicara soal apa sih? Yesus sedang bilang suruh perintahin murid-murid ini berdoa, dan mereka suruh berdoa untuk menghindari pencobaan dari apa sih? Untuk bisa bertahan dari pencobaan apa sih? Gitu. Tidak jatuh ke dalam pencobaan apa sih? Nah, spesifiknya, kalau kita bisa baca di sini, di Lukas 22 ini, di ayat 39, ini dijelaskan bahwa ini di Taman Getsemani, di peristiwa di Taman Getsemani ini, merupakan peristiwa di mana Yesus udah selesai gitu ya, makan-makan perjamuan malam sama-sama murid-muridnya. Which is ini menjadi suatu detik-detik terakhir sebelum Yesus akhirnya diserahkan buat disalib. Oke, sorry, belum disalib ya, ditangkap ya. Jadi ini detik momen-momen terakhir nih buat para murid-muridnya juga, buat spending time juga buat sama Yesus ini gitu, sebagai guru mereka. Nah, jadi tentu saja pencobaan yang dimaksudkan sama Yesus ini merupakan pencobaan yang akan menimpa murid-murid Yesus setelah Yesus ditangkap dan diserahkan untuk disalib. Oke? Kita sama-sama paham ya sampai sini ya. You guys follow me? Follow me please. Kita akan langsung lanjut. Pencobaan yang akan menimpa murid-murid Yesus dapat mengakibatkan murid-murid Yesus tidak setia kepada Yesus dengan meninggalkan Yesus. Mengakibatkan murid-murid Yesus jatuh ke dalam dosa. Jadi pencobaan ini tentu kalau seandainya mereka jatuh, ya mereka berdosa di situ gitu. Dan di sini pencobaan yang tadi spesifik yang tadi aku sempat jelasin sekali lagi adalah pencobaan yang kalau seandainya mereka tidak bisa bertahan, mereka akan tidak setia kepada Yesus. Mereka menyangkali Yesus, mereka meninggalkan Yesus gitu. Nah, dan kita akan coba refleksikan ya dari satu bagian ini dulu gitu. Kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita, pencobaan di sini dapat berupa godaan untuk kita jatuh ke dalam hawa nafsu kita. Dapat berupa godaan untuk kita jatuh ke dalam pornografi. Dapat berupa godaan untuk kita jatuh ke dalam kesombongan. Dapat berupa godaan untuk kita jatuh ke dalam kebencian. Dan segala aplikasi dosa yang kita ketahui secara spesifik dalam kehidupan kita masing-masing, teman-teman. Dan kita akan lanjut di poin kedua. Kita akan highlight tentang bagaimana Yesus berdoa. Oke. Kita akan highlight dari ayat 41, 42, dan 44. So please follow me with your Bible, with your Alkitab or Alkitab gitu ya. So let's go to ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Nah, teman-teman,
bagaimana Yesus berdoa, bisa melihat satu poin di sini. Poinnya, tadi kan kita udah lihat perintah untuk berdoa, kemudian kita sekarang coba highlight nih ya, subtema yang kedua ya, tentang masih poin-poin tema kedua, yaitu bagaimana Yesus berdoa. Dan di dalam bagaimana Yesus berdoa yang kita bisa highlight di dalam perikop ini, itu terdapat 3 poin gitu ya, 3 esensi yang kita bisa tarik ya dari perikop ini. Nah, yang pertama adalah kita akan membaca dari ayat 41 tadi, 42 kita lanjut, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi gitu. Nah, dari ayat 41 terlebih dahulu, kita akan highlight yang tadi seperti aku sebutkan, bahwa dia menjauhkan diri kira-kira sepelempar batu jaraknya. Ini menandakan bahwa Yesus mengambil ruang privasi. Dengan cara gimana? Dengan cara dia menjauhkan dirinya dari murid-muridnya. Sepelempar batu jaraknya. Bahasanya agak ini ya, formal ya. Sepelempar gitu ya. Kalau bahasa asiknya mungkin ya sejauh lemparan batu gitu ya. Jadi dia sengaja menjauhkan diri dari murid-muridnya supaya apa? Dia bisa mendapatkan ruang privasi. Nah, gimana? Apa yang kita bisa refleksikan buat dalam kehidupan kita ketika kita memahami ini? Tantangan zaman sekarang adalah jauhkan diri daripada yang justru menghalangi kita untuk memiliki ruang privasi itu, teman-teman. Jadi kalau kita berkaca dengan zaman sekarang ya, tantangan kita itu adalah HP kita sendiri gitu ya. Tantangan kita adalah mungkin laptop kita gitu dan sebagainya gitu. Media sosial itu yang jadi challenge-nya kita di zaman sekarang gitu. Karena dengan adanya media sosial, dengan adanya HP sedekat itu, kita bisa mudah berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita dengan cara yang cepat gitu. Dan tentunya ini menjadi challenge buat kita ketika kita bisa merefleksikan gitu ya. Bagaimana Yesus menyediakan ruang privasi, seharusnya pun kita juga manusia, kita juga murid-muridnya, harus belajar juga untuk menyediakan ruang privasi. Seperti Yesus menyediakan ruang privasi bagi kehidupan doanya, hubungan pribadi dengan Bapa. Oke, sampai di sini nangkep ya? Sampai sini nangkep ya? Kita lanjut? Oke, boleh? Kita lanjut ke next point. Nah, poin kedua adalah Yesus merendahkan hati dan diri. Yesus tidak hanya merendahkan hati ya, tapi dia juga merendahkan dirinya. Nah, kalau kita baca tadi ayat 42 ya, seperti yang tadi aku bacain, maaf tadi aku sempat bacain duluan ayat 42-nya karena aku pikir ada implikasi yang berhubungan di poin yang pertamanya, tapi ternyata tidak. Aku ini kesalahan notes saja. Jadi maaf. Jadi ayat 42, aku kan baca dulu. Lagi, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah, teman-teman di sini kita bisa melihat ya dari ayat 42 kita bisa memahami bahwa Yesus berdoa dengan kerendahan hati dan kerendahan diri di hadapan Bapa dengan cara berlutut. Gitu. Yesus berdoa kepada Bapa dengan tunduk kepada kehendak Bapa. Oke? Jadi di sini kayak sesuatu hal yang menarik ya. Kita kalau lihat kan di ayat 42 ini kita mungkin akan ada di antara kita yang bingung ya. Ini dia ngomongin cawan ini apaan sih gitu ya. Tapi sebelum kita bahas soal itu, sekali lagi aku pengen tekenin poinnya. Kita bisa highlight ya, Yesus berdoa dengan kerendahan hati dan kerendahan diri dengan cara seperti apa? Dia berlutut, dia menyampaikan doanya juga dengan dia mendahulukan kemauannya Bapa. Dia mendahulukan apa yang menjadi kehendak Bapa, bukan yang menjadi kehendaknya dia gitu. Jadi di sini kita bisa lihat ketundukan Yesus ketika dia berdoa di hadapan Bapa. Ketundukannya di dalam kehendak Bapa. Nah, tadi sempat aku sharing ya, kita sama-sama ngerti bahwa Yesus tunduk kepada kehendak Bapa, tapi apa sih kehendak Bapa yang Yesus taati? Secara spesifik gitu. Apa sih di dalam konteks ini yang kita bisa sama-sama mengerti soal kehendak Bapa yang Yesus sampai-sampai berdoa sedemikian rupa gitu. Sampai-sampai Yesus bahkan bilang gitu, kalau engkau mau, kalau engkau berkenan, biarlah cawan ini lalu daripadaku gitu. Itu cawan apaan gitu? Sampai-sampai Yesus bisa berdoa kayak gitu. Ya, kita bisa sama-sama di sini merefleksikan. Jadi sekali lagi, apakah kehendak Bapa itu yang Yesus taati? Aku akan mulai dari membahas cawan. Dari 42 tadi kita bisa melihat ya bahwa ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ya. Nah, cawan di sini merupakan cawan murka Allah. Oke. Yang layak dikenakan atas kamu dan aku. Kita manusia berdosa.
Sekali lagi ya, cawan ini merupakan cawan murka Allah yang layak dikenakan atas kita, manusia berdosa. Dan teman-teman, kita bisa melihat ya, sekalipun Yesus memiliki hak penuh, ya. Kenapa sih dia punya hak? Sekalipun Yesus memiliki hak penuh untuk tidak meminum cawan murka Allah yang layak dikenakan atas kita, manusia berdosa. Sekalipun Yesus tidak berkewajiban untuk meminum cawan murka Allah yang layak dikenakan kita, yang layak dikenakan atas kita, manusia berdosa. Yesus tetap mengikuti kehendak Bapa karena kehendak Bapa selaras dengan kerinduannya Yesus. Karena kehendak Bapa itu selaras dengan kerinduan daripada hati Yesus untuk menyelamatkan kita, manusia berdosa. Manusia yang hina di hadapan Allah yang kudus. Manusia yang jahat di hadapan Allah yang baik. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yesus punya hak untuk bisa mundur sebenarnya. Maksudnya dia tidak berdosa, dia sempurna, dan dia punya hak itu. Dia tidak berkewajiban, sekali lagi, untuk mengambil cawan murka itu. Dia tidak berkewajiban, Yesus tidak berkewajiban untuk menyelamatkan kita. Kita sejatinya tidak berharga. Oleh karena Yesus yang buat kita berharga. Jadi di sini dia nggak berkewajiban, sekali lagi, untuk meminum cawan murka itu. Tapi dia memilih untuk minum cawan murka itu. Dia karena hatinya selaras dengan kehendak Bapa. Dan oleh sebab itu dia mau tunduk kepada kehendak Bapa, teman-teman semua. Dan kita bisa melihat ya, kenapa Yesus sampai minta hal seperti itu. Kita bisa lihat di sini gitu. Sebegitu beratnya cawan murka Allah yang harus ditanggung sama Yesus, yang dia adalah pribadi yang tidak mengenal dosa. Dia nggak pernah berdosa. Tapi dia nggak salah. Tapi hukuman atas kesalahan kita ditanggungin kepada Yesus. Itu rasanya. Seringkali kita mikir kan, kita ngerasa kalau kita salah, kita masih mudah menerima gitu, teguran, koreksi. Tapi kalau seandainya kita nggak salah dan kita disalahin, kita mudah marah kan, kita mudah ngelakuin hal-hal yang stupid gitu. Kita langsung kayak klarifikasi dan sebagainya, enggak, bukan gua gitu dan sebagainya. Tapi Yesus memilih untuk ada di posisi itu. Dia nggak salah apa-apa, tapi dia terima ruang, dia terima di posisi kita yang harusnya disalahin. Nah, di ayat 44 kita bisa baca, ia sangat ketakutan. Kita bisa lihat ya. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa Yesus menerima konsekuensi yang ada di dalam ketaatannya kepada kehendak Bapa, teman-teman. Ketakutan yang dirasakan oleh Yesus adalah ketakutan yang sebegitu dahsyatnya, yang nggak mungkin dapat dirasakan oleh manusia yang paling menderita sekalipun. Penderitaan Yesus itu nggak bisa di-compare dengan penderitaan kita, dengan kegalauan-kegalauan kita. Penderitaan yang Yesus terima itu tidak dapat mungkin dirasakan oleh manusia kayak kita. Tidak mungkin. Dan teman-teman tahu gak sih, apa yang menyebabkan Yesus sebegitu ketakutannya? Karena dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa ketakutan yang dialami oleh Yesus adalah ketakutan oleh karena beban murka Allah. Teman-teman pernah pasti suka ngalamin kan? Ketika kita berdosa, kita domba-dombanya pasti ngerasain guilt itu gitu. Kita ngerasa kayak, wah gila, ini intimidasi banget gitu. Gue bobrok banget, gue berdosa banget gitu. Aduh, nggak enak banget rasanya gitu. Dan ketakutan oleh yang diderita sama Yesus, itu adalah ketakutan yang ada selayaknya kita setelah kita berdosa dan kita rasain intimidasi itu. Dan Yesus tanggung itu semua, teman-teman. Dan itulah beban murka Allah yang ditanggungkan kepada Yesus. Karena dosa harus dihukum. Dan di momen yang bersamaan, intimidasi iblis dikenakan atasnya. Di situ Yesus benar-benar force physically, mentally, dan lain sebagainya. Itu adalah momen ketegangan yang sangat amat gila, yang nggak bakal pernah bisa kita rasain, teman-teman semua. Inilah penderitaan yang dialami oleh Yesus gitu. Bahkan inilah peperangan sesungguhnya sebelum dia disalib. Karena momen inilah yang menentukan gitu. Nah, teman-teman, kita bisa melihat ya bahwa sekali lagi ketakutan yang kita juga bisa mengerti di sini, kenapa Yesus sebegitu takutnya.
sekali lagi Yesus tidak mengenal dosa. Yesus sangat intim dengan Bapa karena Yesus adalah pribadi Allah Tritunggal, which is dia sangat amat melekat dengan pribadi Allah Bapa. Dan dia adalah satu-satunya pribadi yang sangat amat dekat gitu dengan Bapa. Dan ketika Yesus mengambil cawan murka ini, maka dengan demikianlah kalau seandainya dia dimurkai oleh dia menerima cawan murka itu, maka konsekuensinya adalah dia harus terpisah dari Bapa. Dia takut oleh karena dia yang begitu intim dengan Bapa akan terpisah dengan Bapa untuk menerima cawan itu. Dan semuanya itu dilakukan buat apa? Buat aku dan kamu, domba-dombanya yang hilang. Sekali lagi, Yesus memilih untuk menggantikan posisi kita. Manusia yang berdosa, yang berhak menerima cawan murka Allah. Kita semua layak, teman-teman semua. Kita semua nggak ada yang baik. Kita jahat karena dosa kita. Dan inilah kehendak Bapa yang ditaati oleh Yesus. Dan inilah yang akhirnya membuat Yesus sebegitu struggle ya dalam doanya. Dia berdoa untuk dia bisa memperoleh kekuatan, dia berdoa untuk menyelamatkan kita semua, teman-teman semua. Inilah kehendak Bapa, yaitu untuk menyelamatkan umat-umat pilihannya, domba-domba yang terhilang. Dan kita bisa lihat di poin ketiga, teman-teman semua. Yesus, dan yang ketiga, poin ketiga adalah Yesus memprioritaskan doa. Nah, di sini kita bisa lihat di poin ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, teman-teman, seperti yang tadi disinggung, kita udah sama-sama mengerti ya, ketakutan yang tadi udah dijelasin sebegitu jelas, dan aku berharap teman-teman bisa memahaminya ya, teman-teman ya. Aku sangat amat berharap. Dan di sini ada satu perspektif yang kita bisa cerminkan ketika kita ngelihat Yesus mengalami ketakutan. Ketakutan Yesus justru mengakibatkan Yesus untuk sungguh-sungguh berdoa. Yesus berdoa sebegitu rupa hingga dirinya mencapai keadaan fisik tersebut yang tadi kita sempat baca. Tetesan keringatnya gitu, peluhnya ya. Di sini sekali lagi bahasanya formal ya, peluhnya, keringatnya itu menjadi seperti ya kita katakan titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bayangin aja gitu. Kayaknya di antara kita nggak pernah ya nyampe di momen penderitaan sedemikian rupa ketika berdoa. Sampai-sampai keringatnya aja udah kayak seperti darah gitu. Bayangin. Sebegitu dahsyatnya Yesus berdoa. Dan itu semua untuk tujuannya untuk menyelamatkan kita, untuk menggenapi Injil itu buat kita. Dan di sini kita bisa reflect ya teman-teman ya. Tadi aku sempat singgung bahwa ya ketakutan Yesus justru mengakibatkan Yesus untuk sungguh-sungguh berdoa, kebalikan daripada kita. Kita seringkali manusia ini ketika duka cita, kita bisa lihat ya dari respon murid-muridnya ya. Kalau kita bisa baca, murid-murid Yesus mencerminkan kita juga yang memilih untuk tidak berdoa. Kita bisa baca di ayat 46. Katanya kepada mereka, ayat 45. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Kebalikan kan sama Yesus. Ketakutan yang dialami Yesus mendorong Yesus akhirnya untuk berdoa. Tapi di sini, murid-murid Yesus itu tidur karena duka cita. Duka cita karena apa sih konteksnya? Ini sangat most likely duka cita yang dialami oleh murid-muridnya ini adalah ketika mereka memahami bahwa memang Yesus nanti akan segera pergi, akan segera memisahkan diri dari mereka gitu. Dan yang kita bisa ngelihat tadi udah sempat dibacakan juga ya konteks daripada perenungan ini, which is ini adalah momen-momen terakhir gitu. Yesus bersama dengan murid-muridnya di dunia ini gitu. Dan teman-teman semua, tapi murid-murid Yesus itu tidak memilih untuk berdoa. Mereka memilih untuk mengikuti perasaan mereka. Tidur aja. Gue duka cita, mending gue tidurin. Familiar ya sama Ray ya. Familiar sama kita ya. Aku dan kamu ya. Demikianlah ketika kita duka cita, kegalauan, overthinking, anxiety datang menimpa kita, kita tidak berdoa. Kita tidur. Udah kita tidurin aja. Just go this one day, one night gitu ya. This pass away. Tapi bangun-bangun kita seringkali tetap merasa nggak sejahtera. Kita sama saja seperti murid-murid Yesus yang tidak menaati perintah Yesus. Kita seringkali diombang-ambingkan sama perasaan kita. Dan satu hal kita bisa melihat ya dari poin ketiga ini bahwa ayo kita sama-sama belajar gitu untuk bisa memprioritaskan doa seperti Yesus memprioritaskan doa. Dia tidak memprioritaskan perasaan yang takut, tapi dia
ketika ketakutan itu datang, perasaan itu datang, dia memilih untuk berdoa, tetap berdoa. Karena dia tahu di dalam doa ada kekuatan. Di dalam doa ada penghiburan. Di dalam doa ada kuasa Tuhan. Dan di sini kita bisa lihat ya, ini poin-poin, jadi ada 3 poin ya, sekali lagi ya, aku review. Ada Yesus menyediakan ruang privasi, Yesus merendahkan hati dan diri, dan yang ketiga, Yesus memprioritaskan doa. Nah, teman-teman, aku pengen share juga bahwa sekali lagi aku pengen tekenin soal Injil yang kita sama-sama sudah renungkan ya setiap kali, setiap minggu. Dan hari ini kita sama-sama bisa mereflek. Yesus layak, teman-teman semua. Kenapa sih Yesus harus mati di atas kayu salib untuk tebus dosa kita? Kenapa dia? Gitu. Karena Yesus yang layak, cuman Yesus yang layak menjadi korban persembahan untuk menebus kita yang berdosa. Karena Yesus merupakan manusia yang sempurna. Dia adalah Allah 100% dan manusia 100%. Dan dia adalah manusia yang sempurna, maka oleh sebab itu dia layak untuk jadi korban penebusan kita. Tidak seperti kita yang merupakan manusia yang tidak sempurna. Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan aku dan kamu, orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus menyelamatkan kita supaya kita dapat memiliki hubungan dengan Allah. Yesus menyelamatkan kita supaya kita memiliki hubungan yang terrekonsiliasi dengan Allah. Ketika kita mendasari fondasi kehidupan doa kita, why I'm sharing this gospel gitu? Because we need the gospel every day. Dan tanpa Injil, kita nggak akan punya fondasi kehidupan doa yang benar. Kita nggak bakal punya fondasi kehidupan yang serupa dengan Yesus. Ketika kita mendasari fondasi kehidupan doa kita oleh karena Injil, maka kita akan semakin memiliki kehidupan doa yang serupa dengan Yesus. Doa Yesus kepada Bapa, teman-teman perhatikan ini. Doa Yesus kepada Bapa, hubungan dia dengan Bapa, antar pribadi Allah Tritunggal, merupakan relasi yang sebegitu kuatnya, teman-teman semua. Dan relasi Yesus dengan Bapa itu menjadi refleksi buat hubungan kita. Hubungan kita kepada Bapa melalui Yesus. Doa kita kepada Bapa melalui Yesus merupakan relasi antara kita, anak-anak Allah, dengan Allah. Oleh karena Yesus Kristus, kita dijadiin anak-anak Allah. Oleh karena Yesus Kristus, maka kita punya hubungan dengan Bapa. Terrekonsiliasi sekali lagi oleh Yesus Kristus yang menebus kita, teman-teman semua. Jadi, kita akan masuk ke poin refleksi. Jadi refleksinya apa? Apa yang kita bisa lanjut renungkan gitu? Untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita. Yesus senantiasa menyadarkan kita untuk berdoa. Dan melalui doa, kita diberikan kekuatan sekali lagi, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Tanpa doa, kita tidak mungkin bisa hidup benar. Orang baca Alkitab doang, tanpa berdoa, mereka mungkin akan menjadi orang-orang Farisi, ahli Taurat yang akhirnya menolak Yesus. Mereka melihat teks namun tidak menemukan Yesus dalam teks itu. Orang-orang yang hanya berdoa tanpa mengulik firman dengan benar, tanpa benar-benar memperhatikan firman dengan seksama, orang-orang tersebut kemungkinan bisa mirip-mirip kayak dukun. Karena tidak ada firman Tuhan yang menopangnya. Maka oleh sebab itu, kita bisa melihat di sini ya, doa itu sangat penting. Doa itu adalah kekuatan kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa-dosa kita seperti yang tadi disebutkan. Kesombongan, pride, pornografi, masturbasi, seks, dan sebagainya. Hanya doa itu yang bisa menguatkan kita. Hubungan kita dengan Bapa, hubungan kita dengan Yesus, itu yang menguatkan kita, memberikan kita kekuatan. Supaya kita bisa thrive in this life. Supaya kita benar-benar bisa meresponi keselamatan yang Tuhan telah berikan pada kita. Teman-teman semua. Dan penutupnya, sekali lagi, refleksi terakhir adalah, bukan refleksi terakhir sih, ada pertanyaannya nanti ya. Penutupnya, so let's pray like Jesus. Shall we? Kiranya Roh Kudus tolong kita semua, umat-umat pilihannya. Dan ini adalah pertanyaan untuk direfleksikan. Nanti bisa langsung dibawa ke breakout room setelah kita berdoa. Jadi pertanyaan untuk direfleksikan di breakout room session. Dari 3 poin yang telah dijabarkan, aku ulangin lagi ya. Ada poin soal, jadi bagaimana Yesus berdoa ya. Yesus menyediakan ruang privasi, poin 1. Terus Yesus merendahkan hati dan diri. Kemudian Yesus memprioritaskan doa. Oke? Jadi ada 3 poin ya. Yesus menyediakan ruang privasi, Yesus merendahkan hati dan diri,
Yesus memprioritaskan doa. Nah, dari 3 poin yang telah dijabarkan, poin mana yang kamu telah lakukan, dan poin mana yang kamu struggle untuk lakukan. Aku berharap kita bisa sama-sama open, kita bisa sama-sama terbuka, dan kita bisa sama-sama dibentuk sesama kita bareng-bareng di breakout room nanti, dengan kita sharing-sharing, dan kita sharing struggle dan sebagainya. Dan supaya apapun yang kita renungkan pada malam hari ini tidak tinggal hanya sebatas teori, tapi itu semua menjadi suatu keberlanjutan, refleksi, aplikasi kehidupan kita. Untuk kita benar-benar punya kehidupan doa yang serupa dengan Yesus. Jadi, sekian mungkin dari aku. Kita akan doa sama-sama ya, sebelum kita lanjut ke breakout room masing-masing ya. Let's go. Let's pray. Haleluya Tuhan. We want to take a moment. Kami mau ambil momen Tuhan. This private moment Tuhan. Kami mau berkomunikasi dengan Kau. Tuhan, kami sadar Tuhan bahwa kami sebegitu bobroknya Tuhan. Karena dosa. Kami sadar Tuhan bahwa kami sebegitu payahnya Tuhan. Jika dibandingkan dengan Kau Tuhan. Kami sebegitu tidak sempurnanya Tuhan. Dalam kehidupan doa kami Tuhan. Namun Tuhan, mulai malam hari ini, biarlah malam hari ini menjadi titik balik kami, dan kami mau taat padamu. Kami nggak mau lagi Tuhan terombang-ambingkan oleh perasaan kami Tuhan. Kami mau belajar untuk menyangkal diri kami Tuhan. Menyangkali perasaan-perasaan kami yang tidak sesuai dengan, tidak selaras dengan kehendak-Mu. Namun Tuhan, Kau yang berikan kami kekuatan Tuhan. Untuk kami bisa bertahan, untuk kami bisa betul-betul memilih kehidupan doa serupa dengan Kau Tuhan. Seperti Engkau. Dan sekalipun kami jatuh pun dalam prosesnya pun Tuhan, Kau tetap membimbing kami. Kau tidak pernah berhenti. Kau setia untuk memimpin kami. Menguduskan kami Tuhan dalam proses sanctification ini Tuhan, dalam proses pengudusan kami Tuhan. Kau tidak akan pernah meninggalkan domba-domba-Mu Tuhan. Kau adalah Allah yang setia atas umat-umat pilihan-Mu ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami terdorong Tuhan, kami anak-anak-Mu terdorong Tuhan, untuk kami mau meresponi kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, keselamatan yang telah Kau berikan pada kami Tuhan, jaminan yang pasti yang Engkau telah berikan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, biarlah melalui breakout room yang ada, firman-Mu yang berkobar dalam hati kami, mendorong kami setelah ini untuk punya momen pribadi yang lebih intim dengan Kau. Roh Kudus tolong kami semua, dan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. In Jesus' name, thank you for your word that bless me, that bless us together in this place. Dan kiranya cinta kasih-Mu turun kepada setiap mentor yang ada nanti untuk memimpin breakout room Tuhan. Cinta kasih-Mu ada tuh dalam setiap kita, untuk kita sama-sama be real in Christ Tuhan. In Jesus' name I pray. Amin. Okay. Thank you guys. Aku oper ke Tivena ya.